Hai, gue Theo dan welcome di channel gue. Dan sorry, gue udah lama gak ngupload karena gue sempet sibuk banget kemarin beberapa bulan itu. Dan gue balik ini ke video kali ini dan gue akhirnya punya beberapa hal yang harus gue share ke kalian terkait pentingnya atau kenapa harus kalian tuh harus nyobain dunia kerja kantoran. Setelah gue ngobrol dengan kolega gue, dengan teman-teman gue yang baru kerja juga, dengan teman-teman yang lebih tua ataupun ya bisa dibilang leluhur-leluhur lah dalam dunia perkantoran. Dan balik lagi, gue punya 5 hal yang bisa gue share ke kalian. Yang pertama itu adalah belajar disiplin. Jadi maksudnya di sini adalah hal-hal basic sebenarnya, kayak disiplin dari waktu, dari perkara energi, disiplin dalam perkara deadline, disiplin dalam perkara masuk kerja, dan juga harus tetap bisa memberikan yang oke atau yang paling gak terbaik lah untuk kolega lu, kerjaan lu, ataupun buat atasan lu dalam tanda kutip ya. Jadi walaupun lu lagi capek, lu lagi stres, lu tetap harus bisa memberikan yang terbaik dengan cara disiplin. Setiap hari lu masuk, setiap hari lu kerja, setiap hari lu ngejar deadline dan juga menyelesaikan pekerjaan lo sendiri. Itu hal pertama yang gue pelajarin. Yang kedua, sabar. Yap, sabar ini salah satu hal basic yang ternyata itu sangat penting dan juga benar-benar lu butuhin banget ketika lu lagi kerja. Karena ketika lu kerja, lu pasti punya kolega, lu pasti punya bos, lu pasti punya either anak buah ataupun atasan lu sendiri yang langsung direct ke lu. Dan either lu gak suka ataupun lu suka, lu tetap harus sabar untuk menjaga profesionalisme kalian dalam kerja dan juga gimana cara kalian komunikasinya. Jangan sampai karena kalian gak suka dan kayak sebel, kalian malah gak sengaja menampilkan muka kalian yang sebel dan gak suka itu, bikin kerjaan dan hubungan kalian tuh makin gak enak di tempat kerja, dan ya kerjaan lu juga jadi lambat akhirnya. Dan kalian harus bisa sabar di tempat kayak gitu. Kok suara gue makin pelan ya, tapi ya anyway kayak gitulah. Sabar. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras ini tuh real bro, dalam setiap sektor, mau dari kreatif, mau dari waktu, mau dari lu bikin planning, mau lu dari caranya lu bikin step, maksudnya step tuh kayak cara lu melangkah-langkah dalam dunia kerja, dan banyak hal lain yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Dan ini itu harus kalian punya dan harus kalian push selalu setiap hari, either dari tempat gimana ya, misalkan hari yang gak terlalu kalian kerja keras, maksudnya tuh misalkan di hari A kalian kerja keras at least 25%, B 50%, C 30%, D 100%. Friday sih biasanya kan habis itu libur ya, biasanya 100% juga. Nah ini kalian harus bisa paling nggak ngasih kerja keras kalian tuh segini banyak, atau paling nggak 50% setiap harinya kalau kalian bisa. Karena hal itu tuh bakal nge-push kalian untuk bisa pikir lebih kreatif, lebih efisien, efektif lagi dalam kerja, dan juga ngatur energi kalian. Karena kalau kerjaan kalian tetap akhirnya lama-lama juga, ya balik-balik lagi PR lagi, tentu bakal jadi masukan yang gak enak lah buat kerjaan kalian. Jadi kerja keras tuh sangat-sangat dituntut. Dan anyway, satu lagi, kerja keras, mau kalian capek, pusing, stres, sedih, apapun itu alasannya, tetap harus ada kerja kerasnya. Kecuali kan sakit banget baru. Kalau sakit banget oke lah. Tapi kalau misalkan enggak, mau ngomong kalian tetap harus kerja keras gitu. Nah, selanjutnya ini manage waktu dan juga manage uang. Di sini kalian punya banyak waktu untuk kerja, dan misalkan let's say kalian kerja 8 jam sehari. Dan 8 jam, let's say kurangnya sejam lah untuk jam istirahat, berarti 7 jam kan. Kalian harus bisa ngatur 7 jam ini untuk punya waktu yang efektif dan juga efisien untuk kerjaan-kerjaan kalian. Jangan sampai kalian jadinya banyak malas-malasan yang akhirnya jobdesk kalian tuh semuanya terlambat lah, tertinggal dan segala macam. Karena gue pernah ngerasain juga waktu gue kena feedback dari atasan gue, karena gue masih belajar kan waktu itu, dan ternyata kelamaan dan gue harus speed up lagi dan gue kejar. Dan di situ gue belajar banyak hal sih, dan ternyata nggak cuma gue doang. Gue ngobrol dengan banyak orang pun di posisi yang berbeda-beda pun sama juga, tetap harus punya pemikiran untuk waktu yang lebih efektif dan juga efisien. Terus karena uang, walaupun emang setiap bulan kan dapat uang, tapi kan harus bisa manage uang itu dengan baik. Jangan sampai kalian let's say dapat 2 juta, kalian keluar lagi 2 juta. Jangan sampai kayak gitu. Karena walaupun kita muda, tetapi jangan sampai uangnya dibuang-buang. Kita harus tetap punya saving, dari buat orang tua, buat diri kita sendiri, buat kita jalan-jalan atau apapun itu, tetap harus disimpan. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang yang kerja di bidang kreatif ya, tetapi semua sektor kalian harus bisa berpikir kreatif. Entah dari ngomong dengan kolega, teman, atasan, deadline tugas, deadline waktu, terus manage jam kalian, kerja kalian biar lebih efisien dan efektif lagi. Dan itu harus benar-benar kreatif. Jangan sampai karena kalian gak bisa mikir kayak gimana cara kreatifnya, jadi stagnan, diem, terlambat, terus malas-malasan. Akhirnya kerjaan kalian tuh molor semua. Dan jangan sampai kayak gitu. Dan dengan kreatif tadi kayaknya udah menutup 5 hal yang gue dapatkan dan gue rasakan sendiri. Dan semoga sih 5 hal ini bisa kalian terapin di dunia kalian sendiri, entah itu kuliah, kerja, sekolah, ataupun segala macem. Dan semoga kalian juga ngerti, karena kantoran tuh ngubah banyak sih. Gue aku itu mengubah banyak.
Tapi jangan sampai kalian hanya hidup demi kantoran aja. Saran gue sih kalian harus punya kehidupan lain, entah itu freelance ataupun apapun itu, untuk nambah uang dan juga nambah pengalaman atau relasi yang lain. Jadi sampai ketemu di lain waktu harusnya. Dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ngomong gue udah makin luas ya, dan rambut gue udah makin kemana-mana nih, panjang sebelah. Tapi ya udahlah, harus pakai pomade kah? Ya udah, bye bye.